paling sayang dan kasih kepada keluarganya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salam salam juga selalu terlimpah curah kepada keluarga, sahabat, termasuk kita semuanya. Terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya, eh, Alhamdulillah ini juga karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya, dengan sahabat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang saya yakin karena memang ini mata kuliah terkait dengan bagaimana kemudian kepedulian sosial itu dibangun, yang kemudian mungkin kita masih luar biasa ketika kemudian kita melihat saudara-saudara kita kesulitan, kita kemudian merasa barangkali resah ketika kemudian ada saudara-saudara kita kelaparan, yang kemudian kita kemudian merasa gelisah ketika ada saudara kita yang kesulitan dan sebagainya. Karena ini nanti adalah implementasi atau feedback dari apa yang kemudian kita dapatkan, bagaimana kita melakukan implementasi terhadap zakat, infak, dan sedekah. Sekali lagi, semoga kemudian hari ini berbahagia, saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan kemudian dalam talabul ilminya, mereka kemudian terus memperdalam kaidah-kaidah terkait dengan zakat. Karena kemudian kalau zakat nggak kemudian dibudayakan seperti ini, zakat kemudian nggak disosialisasikan, diimplementasikan seperti hari ini, mungkin nanti sama seperti faraid barangkali, karena ilmu waris itu adalah salah satu juga ilmu yang kemudian secara Islam ini banyak yang kemudian sudah hilang. Nah, makanya senang sekali bisa silaturahim pada teman-teman. Tadi sudah ada beberapa yang barangkali saya sapa, ada Mbak Anjar, kemudian ada Mbak Farida, kemudian ada Mas Andri, dan yang lain-lainnya. Insya Allah izin mungkin saya juga ingin memperkenalkan diri eh, terkait dengan aktivitas dan sebagainya. Mungkin monggo Mbak Frida, izin ini beberapa aktivitas karena kebetulan saya beraktivitas di sebuah lembaga kemanusiaan uh, dengan berbagai macam mungkin aktivitasnya, dan ini aktivitasnya selama ini banyak didukung oleh implementasi dari zakat, infak, dan sedekah, dan alhamdulillah berkesempatan juga untuk kemudian bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, terutama yang memang mereka sedang terkena musibah dan sebagainya. Izin Mbak, silakan next. Nah ini izin, ini keluarga, alhamdulillah masih yang paling ganteng, yang masih yang paling ini di keluarga. Alhamdulillah satu istri dengan 3 anak akhwat semuanya. Alhamdulillah yang besar masih di pesantren di Husnul Khotimah Kuningan, kemudian yang kedua pesantren Tahfiz di Bogor, dan yang ketiga masih sekolah dasar di Kota Bekasi. Yap, Mbak. Next. Ini nama lengkapnya. Kalau dari nama udah ketahuan ya, barangkali ya. Aslinya dari mana ya? Ya, aslinya saya dari Timur Tengah. Jadi Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Jadi dari Timur Tengah. Panggilan saya biasanya Gono. Teman-teman di mana-mana biasa manggil saya Gono. Jadi bisa dipanggil Gono atau nama lengkap juga nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan hidup dari tahun 22 November dari 22 November 1976. Tempat tinggal alhamdulillah ada di Taman Wisma Asri Bekasi. Mungkin kalau teman-teman yang ada di wilayah kota Bekasi, dekat dengan stasiun Bekasi insya Allah. Dan aktivitas hari ini ada di Pondok Sedekah Indonesia, satu lembaga kemanusiaan di Kota Bekasi, berkantor di wilayah Sumarekon. Untuk wilayahnya kita wilayah kerja hampir seluruh Indonesia, juga beberapa negara sahabat yang muslim seperti Somalia, Palestina, Yaman, Suriah, dan sebagainya. Dan alhamdulillah. Nah, ini moto pribadi, khairunas anfa'uhum linnas, semoga sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini yang kemudian juga menjadi spirit untuk kemudian melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Oke, baik, sahabat sekalian, saya juga bingung manggilnya ya. Baik,
rahim kita mulai kemudian saling tolabul ilmi sama-sama diri kita insya Allah. Baik, next Mbak Wid untuk yang refresh. Baik teman-teman sekalian, jujur ini kebetulan tadi baru dikonfirmasi terkait dengan aktivitas teman-teman. Barokallah sudah semester 6 semuanya ya. Mudah-mudahan ini karena memang pertemuan awal, mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah refresh dan juga sebuah silaturahim. Refreshnya itu adalah mungkin ini untuk merefresh kembali terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Karena mungkin pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan lebih fokus pada aspek bagaimana pola manajemen fundraising ZIS, mungkin dari masa ke masa sampai dengan kemudian yang apa hari ini kemudian sangat mungkin di era digital dan sebagainya. Jadi itu yang barangkali nanti akan kita sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, saya yakin mungkin next Mbak. Sudah keluar belum Pak? Yang file baru? Ya nggak apa-apa, yang ini aja dulu. Next, oke. Baik, teman-teman sekalian, atau mungkin sering disampaikan di semester atau di periode-periode sebelumnya, dan juga saya yakin teman-teman sekalian juga insya Allah sudah cukup banyak memahami tentang zakat, infak, dan sedekah. Sekali lagi, ini saya coba untuk merefresh saja untuk kemudian nanti kita berlanjut pada materi-materi yang lainnya. Teman-teman sekalian, karena memang teman-teman juga sudah insya Allah sudah di materi-materi sebelumnya, barangkali kita juga meyakini teman-teman sekalian kalau zakat ini adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Paham teman-teman sekalian tentang maliyah ijtimaiyah? Jadi ini adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Kenapa? Karena dia memiliki posisi dan juga peran yang sangat penting. Dia memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan juga sangat menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam, ataupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Nah, ini yang kemudian zakat ini adalah sebuah ibadah maliyah ijtimaiyah. Nah, selain itu juga, teman-teman sekalian, zakat ini juga merupakan sebuah ibadah pokok. Karena zakat termasuk salah satu rukun yang ketiga dari rukun Islam yang 5. Jadi sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, insya Allah. Dan mungkin teman-teman juga sudah cukup hafal terkait dengan ini. Kalau zakat ini termasuk dalam salah satu pokok hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, al-Islamu ala khamsah, syahadatan ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah. Jadi teman-teman sekalian, jadi dia juga termasuk sebuah ibadah pokok di mana kemudian keberadaannya dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai maklum minadin bi darurah. Jadi dia diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita mengakui diri kita sebagai seorang Islam atau seorang Muslim atau seorang beriman, maka zakat ini juga nggak boleh ditinggalkan karena dia termasuk dalam maklum minadin bidarurah. Jadi secara otomatis. Jadi ya kita ngerjain sholat, tapi kemudian kita nggak mau mengerjakan zakat. Jadi ini adalah bagian mutlak dari keislaman seseorang. Bagaimana kemudian kalau di KTP, kalau dalam kehidupan kenegaraan kita agamanya Islam. Mulai Islam, kita tidak boleh kemudian menolak zakat. Zakat ini adalah bagian juga mutlak dari keislaman kita sebagai seorang Muslim. Nah, teman-teman sekalian, nah ini juga luar biasa. Teman-teman ada yang masih ingat di dalam Al-Quran? Coba nggak apa-apa sambil diskusi saja, kita sambil merefresh. Ada berapa ayat yang kemudian
terkait bercerita tentang zakat? Ada yang masih ingat? Ya, baik teman-teman sekalian. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran itu ada sekitar 27 ayat yang kemudian menjajarkan kewajiban zakat dengan sholat. Artinya dia ada yang wa'aqimah, wa'atuz zakah, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian juga saking luar biasanya zakat, saking luar biasanya ini adalah sebuah hal yang mutlak dan juga salah satu fondasi dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga selain tadi mensejajarkan zakat dengan sholat, ada juga kemudian berbagai ayat yang memuji orang-orang yang kemudian mereka menunaikan kewajibannya. Dan di sisi yang lain, teman-teman sekalian, ternyata banyak juga yang di dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat di mana kemudian Allah kemudian memberikan ancaman terhadap orang-orang yang kemudian mereka ingkar atau kemudian mereka tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap harta, itu keluarkan zakat dan zakah dan sebagainya. Kemudian sekalian dalam Ibroh, dalam Sirah Nabawiyah kita juga kemudian sering mempelajari bagaimana kemudian siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian sampai kemudian bertekad. Sampai kemudian dia bertekad, beliau akan memerangi orang-orang yang kemudian mengerjakan sholat, tapi kemudian apa? Dia meninggalkan zakat. Nah, baik teman-teman sekalian, Mbak Anjar barangkali kita kemudian masuk barangkali supaya kemudian kita lebih refresh lagi, supaya kemudian besok kita bisa lebih aktual pada aspek bagaimana kemudian kita manajemen fundraising, manajemen dan sebagainya. Mbak Anjar barangkali kalau definisi zakat secara yang Mbak Anjar pahami bagaimana Mbak Anjar? Silakan. Yang kita punya gitu tuh satu kayak kewajiban gitu Pak. Oke. Yang lainnya mungkin Mbak Farida, Mbak Eka atau Mas Anjar? Definisi zakat menurut teman-teman yang pahami. Zakat adalah mengeluarkan harta, mengeluarkan sebagian harta kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada lagi? Satu lagi atau dua lagi? Silakan. Zakat dengan infak sama nggak Mbak Farida? Silakan. Atau teman-teman yang lain, definisi zakat? Di dalam harta kita, Pak, ada juga persentase untuk orang lain. Jadi nggak semua 100% itu harta kita, tapi harus dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Oke, baik. Siap. Baik, teman-teman. Semoga besok juga kita semua memang ini kemudian bukan hanya dari sisi praktik, tapi juga dari sisi atau dari sisi secara lugas, secara apa itu memang sangat berbeda. Tapi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian itu benar cuma hanya kurang lengkap saja. Kalau zakat itu sesuatu yang memang kita keluarkan dari apa yang kemudian kita punya, yang ditujukan orang yang memang sudah ada ketetapannya, besarannya, dan waktunya. Artinya kalau secara zakat, jadi ada besarnya itu ditetapkan, waktunya juga ditetapkan, kemudian juga siapa yang menerima itu juga ditetapkan. Nah, kalau zakat nanti kita akan kenal asnaf, kita akan kenal haul, kita akan kenal dengan nisab dan sebagainya. Ini kan yang kemudian diperlukan untuk dalam rangka kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama sedekah, hadisnya juga sangat luar biasa yang sangat mungkin teman-teman juga sudah familiar.
menyingkirkan duri dari pinggir jalan, kemudian memberikan makanan kepada tetangga, senyum, sampai dengan kemudian izin kita kemudian berhubungan, itu juga adalah sedekah. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan juga coba sedikit refresh terkait dengan definisi zakat ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, mungkin ini bersih dan suci, karena memang zakat akan bersihkan harta dari segala kotoran yang menyebabkan sucinya jiwa. Teman-teman juga ada yang hafal surat At-Taubah 103? Surat berapa At-Taubah? Surat 9, 103 terkait dengan zakat, terkait dengan amil dan sebagainya, termasuk asnafnya. Ada salah seorang barangkali bisa membacakan? Di sini yang tampak ada siapa? Silakan. Ada yang megang mushaf? Baik. Silakan, atau Mbak Faridah, ini kebetulan yang tampil ada di layar ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Allahul 'azim. Shadaqallahul azim. Khudh min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Zakat itu membersihkan dan juga menyucikan, insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, semoga kemudian mengakat, kita kemudian mengeluarkan apa yang kemudian menjadi hak orang lain, insya Allah ini bersih jiwa kita, suci jiwa kita dan sebagainya, insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kemudian disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat 9:103 ini, wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Jadi teman-teman sekalian, zakat itu semoga kemudian bisa kemudian membersihkan dan juga menyucikan dari siapapun yang kemudian mengeluarkan atau kemudian menunaikan apa yang kemudian menjadi kewajibannya. Next, Mbak, izin. Kemudian yang berikutnya, teman-teman sekalian, zakat juga kemudian ini adalah secara lugas, secara bahasa artinya juga tumbuh. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemudian artinya tumbuh? Kita juga bisa lihat di surat Ar-Rum. Ar-Rum surat berapa teman-teman sekalian? Kembali ngeri saya. Ar-Rum surat 30 ya. Dengan secara bahasa tumbuh. Dengan zakat, maka akan harta di kalangan fuqara wal masakin yang akan menyebabkan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Atau ada yang barangkali coba untuk juga merefresh yang bisa membacakan terjemahnya Ar-Rum ayat 39. Terjemahannya, Pak. Siap. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan harta bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Teman-teman sekalian, mungkin terkait dengan riba nanti ada bahasanya tersendiri, tapi ada banyak kemudian teman-teman sekalian, kita coba memperhatikan mungkin di sekeliling kita, betapa kemudian manusia, orang, kemudian mereka menumpuk harta, mencari harta dengan cara yang riba, cara yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud kemudian apa? Menambah atau menumpuk untuk harta mereka. Padahal secara substansi penjelasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surat Ar-Rum ini, ketika kemudian kita melakukan penambahan harta, upaya kemudian menumpuk harta dan sebagainya dengan cara-cara yang kemudian dilarang oleh Allah, itu sebetulnya tidak bertambah. Makanya teman-teman sekalian, ada satu solusi, ada yang kemudian ditawarkan dan juga kemudian dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan upaya kemudian bahwasanya secara kemudian mereka bicara tentang bertambah,
adalah dengan kemudian kita mengeluarkan zakat. Dan Masya Allah teman-teman sekalian, dari zakat yang kemudian kita keluarkan, dari zakat yang kemudian kita salurkan, dari zakat yang kemudian kita kelola dan berdayakan, insya Allah akan terjadi perputaran harta, akan terjadi apa? Pemerataan, akan terjadi sesuatu yang kemudian. Dan insya Allah teman-teman sekalian, terkait dengan apa yang kemudian menjadi saluran penerima manfaat dan sebagainya, ini nanti juga akan kita bahas dalam sesi-sesi selanjutnya, mungkin refresh sekaligus juga dengan hal-hal yang lainnya lagi. Terkait dengan kesalahan bagaimana ini terlibat dalam sendi kehidupan manusia. Nah, teman-teman sekalian, lanjut Mbak Widya, mohon maaf. Next. Nah, kemudian juga zakat secara definisi juga kemudian Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Ada yang hafal? Silakan. Ini nggak terlalu panjang. Kan memegang yamhaqullah riba Yurabis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin. Ya, Allah kemudian larang, kemudian akan kemudian menghancurkan riba dan juga kemudian menyuburkan sedekah. Karena teman-teman sekalian, ketika nanti kita akan bahas lebih dalam tentang zakat, tentang sedekah, ternyata di dalam Al-Quran beberapa kemudian penjelasan tentang zakat, penjelasan tentang zakat itu kemudian disebutkan dengan kalimat sedekah, dan sebagainya. Nanti kita bisa dengan itu. Baik, next Mbak. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin ini juga barangkali di materi-materi terkait dengan zakat ini juga merupakan syariah para nabi alaihissalam. Artinya Nabi Muhammad SAW ini juga sebetulnya syariah tentang zakat, syariah tentang atau aktivitas tentang zakat ini sudah sebelum kemudian Nabi Muhammad, hanya kemudian aktualisasi dan yang lain-lainnya kelengkapnya atau kemudian dilengkapi pada masa periodisasi ketika Nabi Muhammad diutus Allah sebagai Rasulullah. Nah, teman juga baca terkait dengan Faridah Samawiyah kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan ini ada penjelasannya di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Kemudian zakat juga sebagai mitsak robani kepada Bani Israel, satu paket dengan mitsak tauhid. Ini ada di Al-Baqarah ayat 83. Sampai kemudian secara khusus Nabiullah Isa alaihissalam juga menyebut wasiat Allah untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat sepanjang hayat. Jadi ketika Nabi Isa juga sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa juga sudah kemudian menginformasikan atau memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menegakkan salat dan juga menegakkan zakat. Itu ada di surat Maryam di ayat 31. Jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian ada banyak diskusi, ada banyak kemudian hal terkait dengan zakat, ada yang banyak bertanya, sebenarnya zakat itu sejak zamannya siapa, sejak zamannya apakah khalifah, apa-apa segala macamnya. Ternyata di dalam Al-Quran semuanya sudah ada penjelasannya, bahwasanya zakat ini juga informasi tentang zakat, informasi tentang menunaikan zakat dan sebagainya, ini sudah ada dari zaman semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari Ibrahim, Ishak dan Yakub alaihissalam sampai kemudian Nabi Isa, sampai kemudian dilengkapi ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, next. Nah, ini periodisasi zakat dalam syariah Muhammadiyah, artinya dalam periodisasi Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, seperti kita juga mungkin sudah membahas tentang sirah nabawiyah dan sebagainya, bagaimana kemudian ada periode Makkiyah, ada juga periode Madinah dan sebagainya. Nah, zakat pada periode Mekah ini kemudian teman-teman sekalian, ini ada beberapa kejadian, ada beberapa waktu dan beberapa hal yang memang kemudian ini ada semenjak zaman Nabi Muhammad ketika beliau diutus menjadi Rasulullah. Jadi dari mulai penyebutan zakat dalam 8 surat Makkiyah,
dari surat Asy-Syam, Al-A'la, Ar-Rum, Fusilat, An-Naml, Luqman sampai dengan Al-Mu'minun dan Al-A'raf. Artinya kalau mungkin teman-teman mungkin ini bisa jadi refresh untuk kemudian kembali, untuk kemudian diingat-ingatkan kembali, sehingga kemudian insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan juga untuk teman-teman sekalian, sekaligus juga tadabbur Quran ya insya Allah ya. Periode yang berikutnya adalah periode Mekah sebagai prakondisi dengan zakat secara moral spiritual. Ada yang hafal barangkali surat Asy-Syam ayat 9 dan kemudian teman Qad aflaha man taqwa. Sungguh beruntung orang yang menyimpannya jiwa itu. Baik, kelanjutannya Mbak. Dasar. Kemudian prakondisi pada waktu itu untuk kemudian zakat ini dilakukan secara moral, secara spiritual dan sebagainya, karena memang nggak semua orang kemudian ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat mereka menegakkan dinul Islam pada saat periode Mekah ini, nggak semuanya kemudian banyak yang siap langsung kemudian untuk kemudian mengeluarkan zakat, karena memang kebiasaan mungkin saya kerja di ya mungkin pasarnya minta untuk kemudian mereka keluarkan, bahkan mungkin kisah-kisah tentang sahabat di mana kemudian dia bisa diberikan aktivitas, kemudian diberikan kebun, diberikan lahan dan sebagainya, sampai kemudian sampai kemudian berhasil, sampai kemudian bahasanya menjadi yang luar biasa, tapi kemudian malah melalaikan sholat dan juga kewajiban yang lain. Semoga kemudian teman-teman sekalian akan terkait dengan hal seperti itu, sehingga kemudian ini nanti akan juga jadi, karena nanti terkait dengan sedikit. Nah, baik teman-teman sekalian, yang berikutnya pada periode Mekah ini juga zakat kemudian disampaikan dengan cara memberikan sentuhan rasional di samping hasungan moral, seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 38 dan juga 39. Ada barangkali izin untuk terjemahnya? Ar-Rum 38 dan 39. Ayat 38, maka kepada orang-orang yang lebih baik bagi mencari ridhoan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan terjemahan ayat ketiga itu, betapa kemudian pada periode ini selain tadi sebagai prakondisi zakat moral, ternyata juga dengan cara sentuhan yang rasional, dan berikanlah kepada kerabat-kerabat dekat. Ini juga sama juga dengan kondisi pada zaman Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kaya, ada yang miskin, yang kemudian tidak punya. Ketika kemudian pendekat sampaikan sentuhan rasional, ada kerabat terdekat kita yang ternyata juga membutuhkan, ada kerabat kita yang ternyata perlu bantuan, ada kita yang kelaparan dan juga mereka kemudian yatim, fuqara wal masakin, rikob dan sebagainya. Dan ini kemudian sementara kita punya, sungguh kemudian sumber-sumber yang ada, infak sedekah yang kita keluarkan akan kemudian membuat saudara-saudara kita itu merasa terbantu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pendekatan-pendekatan yang juga dilakukan, dan Masya Allah, artinya semuanya juga melalui sebuah proses, tidak kemudian langsung bahwasanya sahabat atau kemudian umat itu kemudian zakat itu harus seperti ini dan sebagainya. Kemudian teman-teman sekalian,
selanjutnya setelah kemudian disampaikan dengan cara memberikan sentuhan rasional, kemudian juga hasungan moral dan sebagainya. Nah, kemudian sadar zakat ini kemudian disampaikan juga. Kemudian ini juga terus kemudian disosialisasikan terkait dengan sadar zakat merupakan refleksi akidah yang sehat. Karena memang ini adalah tolak ukur sendiri dari dalam surat An-Naml hal yang lain adalah refleksi